Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Gempa berkekuatan 7,2 magnitudo mengguncang Haiti bagian barat daya. Gempa yang terjadi pada Sabtu pagi ini menewaskan sedikitnya 304 orang dan ribuan lainnya mengalami cedera. Penipuan penjualan barang bermerek memakan korban. Jaringan penipuan juga menyamar sebagai anggota Bea Cukai dan meminta dikirimkan sejumlah uang. Badan Cuaca Nasional, National Weather Service New York, mengumumkan terjadinya hari terpanas di musim panas tahun ini. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Pemirsa, Kemendagri menginstruksikan tiap daerah agar melangsungkan peringatan HUT ke-76 RI secara virtual dan sederhana. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Beni Irwan, bahkan menganjurkan kepala daerah agar mengalihkan anggaran perayaan 17 Agustus menjadi anggaran untuk penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Kemendagri mengeluarkan surat edaran mengenai pedoman teknis peringatan HUT ke-76 kemerdekaan Indonesia di 2021 ini. Dalam surat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepala daerah untuk merayakannya secara sederhana. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Beni Irwan, dalam wawancara virtual pada Sabtu 14 Agustus, juga menyatakan surat edaran tersebut dikeluarkan untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 dalam melaksanakan upacara dan perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia. Ia juga menyarankan kepada kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota yang telah menyediakan anggaran untuk dana perayaan 17 Agustus mendatang agar dapat mengalihkan dana tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dana penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Makanya kita mengatur bahwa kegiatan-kegiatan seremonial yang dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan ke-76 ini kita batasi 30 orang saja. Dan penyelenggaraannya kita dorong dengan pemanfaatan teknologi informasi. Bisa secara virtual, kita mendorong dengan penggunaan platform-platform digital yang lainnya. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, komunitas layang-layang memeriahkan HUT ke-76 Republik Indonesia dengan menerbangkan 76 layangan di udara Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Minggu 15 Agustus pagi tadi. Sejumlah pecinta layang-layang di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menerbangkan puluhan layang-layang berwarna merah putih Minggu 15 Agustus. Tak hanya menyalurkan hobi, festival layang-layang yang terselenggara secara terbatas ini juga dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia Gabungan Festival Kesenian Kepulauan Riau, Letkol Infantri Zusnan Hadi mengatakan, perlombaan layang-layang menjadi salah satu rangkaian kegiatan festival kesenian dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menjelaskan, selain layang-layang, permainan tradisional dan kesenian seperti gasing, tari, dan pencak silat juga akan dilangsungkan. Zusnan Hadi menjelaskan, rangkaian kegiatan perlombaan itu digelar mulai Minggu hingga Kamis 19 Agustus mendatang. Gedung GSG Makorem. Jadi ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah festival layang-layang, kemudian nanti ada festival tari, festival gasing, dan festival pencak silat. Nah, ini merupakan wujud kebersamaan kita semua dari seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, kalangan, pekerjaan, komunitas, semuanya tergabung di sini tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Saudara, modus penipuan penjualan barang online terjadi di Tanjung Pinang. Dalam proses jual beli tersebut, konsumen dihubungi oknum yang mengaku sebagai anggota Bea Cukai dan meminta dikirimkan sejumlah uang guna membayar pajak dari produk tersebut. Aksi penipuan belanja online kembali menjadi ancaman. Sebuah toko online yang memasarkan produknya melalui akun Instagram bernama Wida Shop menipu banyak pembeli di beberapa kota.
Wida Shop diketahui menjual produk berupa sepatu dengan merek tertentu dengan harga miring. Setelah menerima uang pembelian yang ditransfer melalui rekening atas nama Wida Ardayanti, produk yang dipilih konsumen tak kunjung datang. AY, salah seorang pembeli sepatu di Wida Shop, turut menjadi salah satu korbannya. Sehari setelah barang dijanjikan akan dikirimkan ke alamatnya, AY justru menerima panggilan dari nomor yang tak dikenal. Nomor tersebut lantas menghubungi AY melalui pesan singkat WhatsApp dan memperkenalkan diri sebagai Edi Irawan, petugas Bea Cukai. Ia mengaku telah mengamankan sepatu yang dimaksud dan meminta uang senilai 3 juta rupiah dikarenakan pembelian sepatu tersebut tidak membayar pajak, sehingga termasuk barang ilegal. Korban lainnya yakni EN warga Batam dan LE warga Pekanbaru juga tertipu dengan modus operandinya yang sama. Hingga saat ini, penjual dengan akun yang sama masih melancarkan aksinya, dikarenakan akun dengan ribuan pengikut ini masih saja aktif. Pemilik akun bahkan mengganti gambar profil dan menambahkan unggahan beberapa produk sepatu di dalam akun Instagramnya dalam 2 jam terakhir. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan. Saudara, gempa berkekuatan 7,2 magnitudo mengguncang Haiti bagian barat daya. Gempa yang terjadi pada Sabtu pagi ini menewaskan sedikitnya 304 orang dan ribuan mengalami cedera. Gempa berkekuatan 7,2 yang diikuti oleh serangkaian gempa susulan melanda wilayah 8 km dari kota Petite-Troudenips, sekitar 150 km barat ibu kota Port-au-Prince pada kedalaman 10 km. Pihak berwenang mengabarkan gempa itu menyebabkan gereja, hotel, dan rumah menjadi puing-puing dalam tragedi terbaru yang menimpa negara Karibia. Gempa dirasakan hingga Kuba dan Jamaika, juga berpotensi lebih besar dan lebih dangkal dari gempa berkekuatan 7 pada 11 tahun lalu, yang menewaskan puluhan ribu orang di pulau itu. Layanan Perlindungan Sipil Haiti mengatakan, jumlah korban tewas awal mencapai 304 orang, dan sedikitnya 1.800 orang terluka. Perdana Menteri Ariel Henry mengumumkan keadaan darurat selama sebulan. Sistem peringatan tsunami Amerika Serikat juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami setelah gempa, lalu mengangkatnya tak lama kemudian. Dari Haiti, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, Badan Cuaca Nasional National Weather Service New York mengumumkan terjadinya hari terpanas di musim panas tahun ini. Kondisi ini terjadi dikarenakan tingginya suhu ditambah dengan kelembaban udara. Jumat 13 Agustus menjadi hari terpanas di New York pada musim panas tahun ini. National Weather Service bahkan mengeluarkan peringatan mengenai kondisi cuaca yang bersuhu sekitar 32 derajat Celcius. Meluas di seluruh area di 3 negara bagian, yakni New York, New Jersey, dan Connecticut. Di New York City, suhu bahkan mencapai 100 derajat Fahrenheit, yakni sekitar 37 derajat Celcius pada sore hari. Sejumlah pusat pendinginan dibuka di seluruh New York City. Sementara otoritas kota mendesak semua rumah tangga dan usaha untuk segera membatasi penggunaan listrik, guna mencegah pemadaman listrik selama puncak kenaikan suhu. Dari New York, Amerika Serikat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, kesulitan ekonomi pasca wabah corona tak hanya dirasakan masyarakat perkotaan, tapi juga masyarakat pesisir yang tinggal di pulau terluar. Sejumlah personil Binda Kepri mendistribusikan bantuan sembako di pulau-pulau terluar, meski harus menghadang badai untuk sampai ke lokasi. Hujan deras dan gelombang tinggi tak menjadi alasan untuk tidak menyampaikan niat untuk berbagi. Dengan hanya menumpang perahu nelayan atau biasa disebut pompong, rombongan Binda Kepri menyambangi 4 pulau yang berada di zona perbatasan Indonesia-Singapura. Keempat pulau yakni Pulau Gara, Pulau Bertam, Pulau Lingka, dan Pulau Lengkang. Pulau-pulau tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Pulau Belakang Padang, Batam, Kepulauan Riau. Kedatangan rombongan Binda Kepri sudah dinantikan masyarakat yang mayoritas hidup sebagai nelayan. Antusias warga terlihat mengingat sejak pandemi, kampung mereka sangat jarang tersentuh bantuan sembako. Menurut Panitia Posko Berbagi untuk warga Binda Kepri, Dr. Zaini Saragi, di tengah pandemi corona ini, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Dalam kondisi seperti ini, BIN selaku instansi pemerintah mencoba berbagi dan turun membantu masyarakat yang kesulitan.
Sedikitnya sebanyak 500 paket sembako lengkap didistribusikan dalam program sosial itu. Jumlah ini sesuai dengan data jumlah kepala keluarga yang ada di 4 pulau ini. Sistem pembagian dilakukan dengan cara door-to-door, guna menghindari kerumunan dengan bekerja sama dengan aparatur kelurahan, RW, dan RT. Paket sembako tersebut berupa beras, mie instan, gula, dan minyak goreng. Kita dari posko berbagi untuk warga, kita akan membagikan 500 paket sembako di pulau di wilayah belakang Padang. Di antaranya Pulau Bertam, Pulau Lingka, Pulau Gara, dan Pulau Lengkang. Untuk sembako pembagian ini sudah yang keberapa ya Pak? Untuk pembagian sembako ini ke masyarakat, kita sudah melakukan sebanyak 30 kali. Ini yang ke-30. Kita serahkan ke masyarakat di Pulau Mainland maupun di Interland, di kawasan pulau-pulau kecil terluar. Sementara itu, Ustadz Syamsuddin, tokoh masyarakat Pulau Gara, mengaku terharu dan sangat berterima kasih dengan adanya bantuan sembako dari Binda Kepri ini. Karena sejak wabah corona melanda, warganya yang mayoritas sebagai nelayan kesulitan dalam menopang perekonomian. Untuk kita ada ya bersyukur alhamdulillah karena ada bantuan dari pemerintahan. Kalau Bapak itu ya Bapak ada berkasihan pada masyarakat ya gitu. Jadi kami berlaku hati, kami terima apa yang bantuan ya. Kegiatan Binda Kepri berbagi sembako akan terus berlangsung secara terus-menerus. Saat ini masih tersedia 46 ton beras, 1.000 kardus Indomie, 2 ton gula, dan ribuan dus minyak goreng. Jumlah sembako tersebut akan terus bertambah karena adanya dukungan dari instansi dan para pengusaha di Provinsi Kepri. Tak hanya berbagi sembako, Binda Kepri juga konsisten melakukan vaksinasi terhadap pelajar di Kepri. Tujuannya agar herd immunity pelajar tercipta dan belajar tatap muka di wilayah Kepri bisa terrealisasi. Dari Kepulauan Riau, Aji Anugraha, UTV mengabarkan. Saudara, tangis haru tak dapat terbendung saat aksi cepat tanggap dan masyarakat relawan Indonesia menyerahkan bentuk kepedulian para dermawan kepada para pedagang. Aksi cepat tanggap ACT dan Masyarakat Relawan Indonesia MRI Tanjung Pinang melangsungkan program borong usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pada Sabtu 14 Agustus kemarin. Upaya melariskan dagangan para pedagang kecil ini diwarnai dengan suasana haru. Bahkan Warsim dan Sardi tak dapat berkata-kata. Air mata yang tergenang di pelupuk dan bibir yang membisikkan rasa syukur menggambarkan jelas perasaan pasangan suami istri ini. Makanan tradisional yang ia persiapkan sejak fajar untuk dijualkan dari pondok sederhananya habis tak bersisa. ACT dan MRI memborong semua dagangan pasangan ini dan juga memberikan modal tambahan untuk usaha kulinernya. Alhamdulillah dikasih modal, kasih biar panjangan modalnya, jualannya. Mbak paling sehat-sehat selalu. Tak hanya Warsim dan Sardi, uluran tangan para dermawan juga sampai kepada Emi. Setiap harinya Emi berjualan kue tradisional keliling, yang dalam kesehariannya keuntungan terbesar Emi hanya Rp50.000. Koordinator ACT Tanjung Pinang, Ilham, mengatakan, aksi tersebut merupakan aksi yang dijalankan oleh ACT dan MRI se-Indonesia sejak 2 hari yang lalu. Sasaran dari kegiatan itu ialah para pelaku UMKM dan pedagang kecil. Ilham menjelaskan, sumber dana untuk menjalankan aksi tersebut ialah berasal dari kanal dermawan.id yang sudah dibangun ACT dan MRI. Jadi ini menurut kita bisa jadi oksigen tambahan lah untuk pedagang-pedagang kecil, khususnya yang di kaki lima seperti itu. Ini sumber dana kita dari tentu dari masyarakat juga, masyarakat umum, dari para sahabat dermawan yang juga ikut berdonasi melalui kanal kita di Indonesia Dermawan. Nah, jadi kita memang sudah mencanangkan ini dari jauh-jauh hari, termasuk ini bagian dari program kita di Wakaf Modal Usaha. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.